This is a demo sound of Yummy.com. Hey! Wow! Oke, kembali lagi di channel belajar farmasi klinis. Kali ini saya akan belajar tentang latihan soal ukai bab clinical science tentang GERD atau gastroesophageal reflux disease. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, nomor 1, seorang pasien perempuan usia 63 tahun datang ke dokter dengan keluhan nyeri perut bagian atas, perih dan mual. Dokter meresepkan ranitidin tablet 150 mg 3 kali sehari untuk pasien tersebut. Apoteker menyiapkan obat sesuai dengan resep dokter dan menyerahkan kepada pasien. Bagaimanakah mekanisme aksi obat tersebut? Ini untuk mekanisme aksi obat-obat ini harus dihafalkan. Kalau tidak dihafalkan tidak bisa jawab. Nanti lihat di gambar ini ya. Jadi untuk mekanisme obat ranitidin yaitu antagonis reseptor H2. Selanjutnya nomor 2, seorang apoteker menyerahkan tablet ranitidin SPDD 1 tab 2 kali sehari 1 tablet untuk mengatasi keluhan-keluhan mual, muntah, dan nyeri ulu hati kepada seorang pasien perempuan usia 21 tahun. Apakah nama golongan obat yang diserahkan oleh apoteker tersebut? Golongannya adalah H2 antagonis reseptor. Hey! Ini sama seperti mekanismenya, cara menghafalkannya. Selanjutnya nomor 3, seorang pasien laki-laki usia 20 tahun datang ke apotek untuk membeli obat tanpa resep dokter untuk mengatasi keluhan nyeri lambung. Sebelumnya pasien biasa menggunakan antasida. Akan tetapi obat tersebut tidak lagi dapat mengatasi nyeri tersebut. Apoteker memberikan tablet ranitidin dan digunakan 30 menit sebelum makan. Bagaimanakah mekanisme aksi obat yang diberikan apoteker tersebut? Dan untuk ranitidin ini kan antagonis reseptor H2 ya. Jadi antagonis itu menghambat reseptor histamin di lambung. Begitu. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 4, seorang pasien laki-laki usia 37 tahun mengalami gangguan lambung dan telah diobati dengan antasida dalam 3 hari dan belum sembuh. Dokter selanjutnya meresepkan sukralfat dengan aturan pakai 2 kali 500 mg. Bagaimanakah mekanisme kerja obat tersebut? Sukralfat ini untuk mekanismenya lihat di sini ya. Ya. Jadi sukralfat itu membentuk lapisan pelindung terhadap asam lambung. Jawabannya adalah B. Selanjutnya nomor 5, seorang pasien perempuan usia 32 tahun ingin membeli obat tanpa resep dokter untuk mengatasi keluhan lambung berupa rasa nyeri terbakar di ulu hati yang dapat menjalar ke bagian leher. Pasien sebelumnya mengkonsumsi antasida untuk mengatasi keluhan tersebut. Namun penggunaan obat tersebut sudah tidak dapat lagi mengatasi keluhan lambung yang dialaminya. Apakah obat yang tepat dipilihkan untuk mengatasi keluhan pasien? Sebelumnya ini pasien sudah menggunakan antasida. Ini jika dilihat dari jawaban A, B, C, D, E, ini yang merupakan obat untuk lambung adalah A ya, ranitidin. Kalau metoclopramid ini untuk mual muntah, kemudian ondansetron juga untuk mual muntah pasca kemo. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ranitidin ya. Dicari obat mah yang ada di jawaban. Selanjutnya nomor 6, seorang perempuan usia 35 tahun datang ke apotek ingin membeli obat untuk keluhan nyeri perut, mual muntah, dan dada terasa terbakar. Diketahui saat ini pasien hamil trimester pertama.
dan memiliki riwayat dispepsia sejak 3 tahun yang lalu. 1 minggu yang lalu pasien didiagnosa mengalami GERD. Apakah obat yang tepat untuk mengatasi keluhan pasien tersebut? Ini pasien kondisi hamil ya. Kemudian punya riwayat dispepsi sejak 3 tahun yang lalu ya. Selanjutnya kita memilih obat yang pas ya. Ini untuk kategori kehamilan, kita itu perlu mencari sumber obat yang aman untuk kehamilan ya. Untuk obat golongan PPI, proton pump inhibitor, itu untuk kategori kehamilan, contohnya omeprazol itu C. Kemudian kalau misoprostol ini dikontraindikasikan ya. Untuk ranitidin ini untuk kategori kehamilan itu B. Ranitidin itu B. Kemudian sukralfat untuk kategori kehamilan yaitu sama juga B. Jadi bisa menggunakan ranitidin, kemudian bisa juga menggunakan sukralfat. Tapi paling aman ya ranitidin. Jadi jawabannya B ya. Pokoknya untuk kategori kehamilan itu kita perlu mencari sumber untuk kategori hamil ya, pregnancy. Itu kan ada kategori A, B, C, D, dan E. Kalau yang E itu yang dilarang. Selanjutnya nomor 7, seorang pasien perempuan usia 34 tahun didiagnosa dokter mengalami GERD sedang dengan keluhan perut terasa tidak nyaman, mual, ingin muntah, tenggorokan terasa sakit, terutama ketika cairan lambung naik ke mulut dan meninggalkan rasa pahit di mulut. Apakah obat yang tepat untuk pengobatan pasien tersebut? Ini ada gasnya itu sudah naik, jadi terasa pahit juga di mulut ya. Untuk menjawab kasus seperti ini, kita menggunakan terapi golongan PPI ya, PPI, proton pump inhibitor ya. Jadi kita cari ya, di mana jawaban yang merupakan golongan PPI, pump proton inhibitor. Untuk obat-obat PPI itu akhirannya itu prazol ya, jadi omeprazol, lansoprazol. Untuk jawaban ini yang termasuk golongan PPI adalah lansoprazol ya. Jadi kata kuncinya itu cairan lambung naik ke mulut ya, dan menimbulkan rasa pahit. Kalau untuk keterangannya ya, PPI ini, pemproton inhibitor ini merupakan penghambat sekresi asam lambung yang lebih kuat dibandingkan dengan antagonis histamin 2 ya, atau ranitidin. PPI atau pemproton inhibitor mencegah pengeluaran asam lambung dari sel kanal uli ya. Jadi mencegah cairan asam lambung itu naik, sehingga efeknya itu menyebabkan pengurangan rasa sakit pada pasien dengan tukak lambung ya. Begitu. Selanjutnya nomor 8, seorang laki-laki berumur 17 tahun menderita sakit gigi, sudah 4 hari rutin mengkonsumsi diclofenac. Saat ini pasien mengeluhkan sakit lambung dan dokter mendiagnosa pasien mengalami NSAID indux gastritis. Bagaimana mekanisme terjadinya efek samping obat tersebut? Untuk penggunaan NSAID sendiri ini, efek sampingnya yaitu menyebabkan gastritis erosif ya, GE. Jadi lapisan lambung itu
mengikis ya, tererosi karena penggunaan NSAID. Ini yang ditanyakan bagaimana mekanisme terjadinya efek samping obat tersebut. Jawabannya adalah B. Blokade COX-1 sehingga bikarbonat di dinding lambung. Untuk selanjutnya nomor 9. Seorang pasien anak laki-laki usia 5 tahun mengalami nyeri perut disertai mual. Datang ke apotek bersama orang tuanya membawa selembar resep yang berisi ranitidin 50 mg, MFLA Pulv DTD nomor XXI 21 ya. S2 DD Pulv 1 2 kali sehari 1 buyer. Berapakah jumlah ranitidin yang disiapkan untuk membuat resep tersebut? Jadi cara menjawab soal seperti ini, cara menghitungnya itu resep yang diminta, kemudian dikali jumlah yang diminta dibagi sediaan yang kita miliki ya. Ini yang ranitidin 50 ini kan yang diminta, dikali 21 jumlahnya ya, dibagi ranitidin yang kita miliki. Ranitidin yang kita miliki kan dosis 150 ya, berarti 50 dikali 21 dibagi 150. Jawabannya adalah 7 tablet. Selanjutnya terakhir nomor 10. Seorang pasien laki-laki usia 35 tahun menyerahkan resep dokter yang berisi lansoprazol tablet dan antasida sirup kepada pasien untuk mengatasi keluhan nyeri pada bagian perutnya. Keluhan timbul diduga karena pasien terlalu sering terlambat makan. Apakah itu instruksi yang tepat disampaikan kepada pasien terkait penggunaan obat tersebut? Jadi pasien ini mendapatkan 2 obat untuk GERD yang penggunaannya itu sebelum makan. Antasida ini kan juga sebelum makan, kemudian lansoprazol itu juga sebelum makan. Kemudian mana dahulu yang didulukan? Yang didulukan adalah lansoprazol ya, agar tidak menyebabkan cairan asam lambung itu naik. Kemudian minum antacid supaya menetralkan asam di lambung begitu. Jadi lansoprazol terlebih dahulu ya, kemudian 1 jam kemudian antasida. Begitu, jawabannya adalah B. Baik, selesai sudah pertemuan kita kali ini. Kita ketemu di video berikutnya. Salam belajar farmasi klinis, semangat belajar. This is a demo sound of Yummy Calm.